Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidatan atau keabsahan suatu instrumen. Persyaratan uji validitas. Yang pertama, membanding nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Data kuesioner yang akan kita uji validitasnya valid atau tidak, yang dimana responden yang kita gunakan terdiri dari 31 orang. Langkah pertama yang kita lakukan, blok terlebih dahulu angka X1 hingga total score, kemudian kita klik Ctrl C dan kita input data tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian klik Ctrl V, maka nilai akan otomatis tertampil. Dalam tampilan ini nilai masih berbentuk desimal. Untuk mengubahnya, klik variable view, kemudian angka desimal kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian untuk mengubah var 00 pada tabel ini sesuai dengan tabel data, dapat kita ubah dengan mengklik variable view, kemudian klik name, kemudian ubah sesuai dengan data yang kita gunakan. Kemudian kita ubah ini menjadi total score sesuai dengan tabel. Setelah itu kita uji validitasnya dengan cara kita klik analyze, nanti muncul analyze. Kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, maka muncullah tampilan seperti ini. Kemudian data dari X1 hingga total score kita pindahkan ke variabel, kemudian pastikan person ini terchecklist, setelah itu klik OK. Ini adalah uji validitas yang akan kita analisis, di mana pada data terdapat person correlation dan nilai signifikan. Yang dilihat pada data ini adalah total score yang akan dibandingkan dengan persyaratan uji validitas, di mana total score person correlation dibandingkan dengan R tabel, sedangkan nilai signifikan total score dibandingkan dengan nilai signifikan, yaitu di bawah 0,05. Apabila uji validitas memenuhi persyaratan, maka data tersebut dinyatakan valid. Ini adalah R tabel yang akan digunakan. R tabel ini kita gunakan sesuai dengan jumlah responden yang kita dapat, yang mana jumlah responden yang kita dapat adalah 31 responden dan tingkat signifikan yang kita gunakan adalah 0,05, sehingga nilai yang kita peroleh adalah 0,344. Nilai tabel R ini kita bandingkan dengan data uji validitas kita, yang mana pada data pertama person correlation-nya terdapat total skornya adalah 0,760. Kita bandingkan dengan nilai R tabel yang kita peroleh, di mana 0,760 lebih besar dibandingkan 0,344. Maka dinyatakan pada data pertama R tabelnya valid, dan begitu pula pada data kedua. Total skornya adalah 0,671, di mana 0,671 ini lebih besar dibandingkan 0,344, maka dinyatakan valid. Dan begitu pula pada data ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita bandingkan nilai signifikan, di mana total skornya adalah 0,00. 0,00 ini lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dinyatakan valid, dan begitu pula pada data kedua, 3, 4, dan 5. Sehingga uji validitas kita ini datanya semua valid. Jika nilai seluruh dalam persyaratan kuesioner ini sudah valid, selanjutnya dapat diuji reliabilitasnya. Jika salah satu tidak valid atau tidak memenuhi dua persyaratan tadi, maka harus diedit kembali kuesionernya dan melakukan penyebaran ulang atau mengubah kuesioner menjadi valid. Kemudian uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Persyaratan uji reliabilitas adalah nilai Cronbach's alfanya di atas 0,6. Cara uji reliabilitas yang pertama, klik analis, kemudian klik scale, kemudian reliabilitas analisis, kemudian pindahkan semua data ke dalam kolom item kecuali total score. Kemudian klik static, kemudian pilih scale if item delete, kemudian continue. Kemudian pastikan di modem ini adalah alpha, lalu klik OK. Ini adalah hasil uji reliabilitas yang kita peroleh. Kembali lagi kita cek persyaratan suatu instrumen atau questionnaire. Dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach's-nya di atas 0,6. End of item adalah 5 pernyataan lagi yang kita uji tadi, sehingga 5 pernyataan ini Cronbach's alfanya adalah 0,769, di mana 0,769 ini sudah pasti lebih besar dari 0,6, sehingga kuesioner yang kita gunakan ini sudah reliable. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu data atau variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal, maka uji yang dilakukan uji parametri. Jika kedua datanya tidak normal, maka menggunakan uji non-parametri. Jika salah satu datanya tidak normal, maka digunakan uji non-parametri. Uji normalitas dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel lebih kecil dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih di bawah 0,05, penelitian tidak berdistribusi normal. Kemudian kita masuk cara uji normalitas. Yang pertama, klik analis, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian pindahkan semua data kecuali total score ke dalam dependent list, kemudian klik cloud, kemudian centang normality. Cloud weight test, kemudian centang continue, kemudian klik OK. Ini adalah hasil uji normalitas dan persyaratan uji normalitas. Ini jika nilai signifikan di atas 0,05, maka penelitian distribusi normal pada Kolmogorov-Smirnov signifikan yang tertera adalah 0,005, yang dimana 0,005 ini di bawah 0,05, sehingga penelitian ini berdistribusi tidak normal. Begitu pula dengan Shapiro-Wilk pada signifikannya terdapat 0,01, di mana 0,001 ini di bawah 0,05, sehingga penelitian ini berdistribusi tidak normal. Kemudian metode yang kita gunakan adalah Shapiro-Wilk karena responden yang kita gunakan adalah di bawah 50. Kemudian disebabkan nilai signifikannya itu semua tidak normal, maka uji yang kita gunakan adalah uji non-parametrik.